selamat datang kembali di PM Channel. Kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana membuat media pembelajaran berbasis Android hanya dari PowerPoint. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana cara memasukkan suara rekaman ke dalam PowerPoint. Yang kedua, bagaimana cara membuat hyperlink. Dan terakhir, bagaimana cara mengedit gambar agar tampilan di PowerPoint itu lebih menarik dan menyenangkan lah, bisa dilihat dengan mata. Baik, langsung yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana cara untuk membuat suara ya, kita merekam suara agar suara kita itu bisa dimasukkan ke dalam PowerPoint. Baik, untuk membuat rekaman atau memasukkan suara ada dua. Yang pertama, kita klik audio, kemudian record audio terlebih dahulu. Kita coba cara yang pertama ini. Klik tombol merah untuk memulai merekam ya. Kemudian kalau sudah selesai, klik tombol yang kotak yang biru untuk menyelesai. Kemudian langsung muncul hasilnya di tengah layar. Ini hasil rekaman suara langsung menggunakan aplikasi PowerPoint. Kemudian kita juga bisa klik audio kemudian dari komputer. Jadi yang sudah ada di laptop atau komputer, kita tinggal klik. Misalkan saya pilih bebas ya ini ya. Balonku ada 5, kemudian klik insert. Simple kan? Jadi ada dua cara kita bisa melakukan perekaman secara langsung di PowerPoint, atau kita import atau insert ke komputer kita. Nah, di tombol ini ada cara untuk trim audio, itu untuk memotong, kemudian untuk mengatur volumenya naik turun, kemudian ada cara mengatur on click, itu berarti ketika diklik baru bunyi, atau with previous atau after previous, biasanya seperti itu. Baik, tadi adalah cara mengatur audio. Sekarang kita mengatur hyperlink. Jadi dari halaman pertama tadi menuju ke halaman kedua. Halaman kedua biasanya saya isi dengan sebuah pengantar ya, atau prakata, atau mungkin penjelasan teknis mengenai media ini apa begitu. Dari halaman pertama ke halaman kedua kita isi dulu. Nah, ini halaman pertama, klik enter, kemudian klik hyperlink ya. Ini tidak muncul tapi ya. Klik hyperlink kemudian menuju ke halaman kedua, ke prakata. Baik, nanti di video yang ketiga saya akan lebih jelaskan. Oh ya, ini muncul. Baru hyperlink kemudian ke prakata. Saya coba 2 kali tadi. Ini hyperlinknya. Kemudian klik OK menuju ke prakata. Jadi ketika nanti klik ditekan enter, maka menuju ke halaman prakata. Untuk hyperlink pertama seperti itu. Kemudian kita mengisi halaman pertama sudah, kemudian kita masukkan tombol home di halaman prakata. Caranya insert kemudian picture tadi ya, kemudian kita ambil gambar yang kita download kemarin. Kita isi prakatanya dengan penjelasan operasional misalkan, atau mungkin ada sambutan sendiri dari Bapak Ibu guru. Baik, selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai basic inti. Ada 3 bagian. Yang paling atas itu header, kemudian yang tengah itu adalah konten atau isi ataupun badan, yang paling bawah itu footer. Di header itu biasanya berisi judul, di isi berarti ya memang isinya, di footer itu berarti biasanya berisi halaman home tadi, agar ketika kita pencet tombolnya kita kembali ke home. Kemudian kita membuat halaman apa saja yang ingin kita tampilkan dalam media Android. Di sini saya membuat ada 4, SKKD, peta konsep dan sebagainya. Cara memasukkan gambar ini tadi ya, insert kemudian gambar, pilih gambar atau icon yang kemarin kita download. Kemudian kita atur letak gambarnya agar tampilannya itu menarik. Sudah, begitu saja, simple, dan 3 cara membuat masukkan suara, kemudian atur hyperlink dan mengatur gambar.
Oke, kita pertama akan mengatur animasi terlebih dahulu. Jadi kita kembali ke halaman pertama. Untuk mengatur animasi, kita masuk ke animation, dan animation panelnya kita klik. Kemudian kita atur tombol enter ya, biar tampilannya lebih enak dilihat. Kemudian klik fade. Kemudian sebelah kanan kita klik after previews, timingnya kita atur with previews. Kemudian kita kasih delaynya 3 detik. Baik, nah hasilnya seperti ini, cara menambahkan animasinya. Munculnya tayangannya akan seperti ini. Oke, kita coba lanjutkan ke slide selanjutnya untuk menambah animasi. Nah, ini tampilannya, kita klik fade dan animation ya. Kemudian muncul seperti ini, kita klik text box-nya, platformnya, kemudian kita atur timingnya, kita pilih with previews, kemudian delaynya saya kosongi. Ini jadi Bapak Ibu silahkan sekreatifnya ya untuk mengatur animasinya agar tampilannya menarik lah. Saya lebih suka yang simple-simple seperti ini, ya standar lah. Baik, kita atur yang ketiga. Nah, ini agar tampilan SKKD sampai ke penilaian itu muncul secara berurutan animasinya. Bagaimana caranya? Kita klik SK dan KD, kemudian saya pakai fade lagi ya. Fade itu, kemudian animation panelnya kita atur ke with previews, klik with previews. Kemudian kita lanjutkan ke peta konsep, sama saya pilih fade. Kemudian saya pilih klik kanan ya, itu after previews. Yang ketiga, materi dan penilaian sama, pakai fade kemudian after preview semuanya, sehingga nanti tampilannya akan muncul secara berurutan. Ini sesuka ya, kreativitas kita masing-masing, tampilannya bagaimana. Sekarang kita coba tes tampilannya apabila dijalankan seperti apa. Oke, tampilannya akan jadi seperti ini. Oke, baik, itu mengenai animasi. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur halaman. Karena tadi di dalam menu kita ada 4 bagian ya, ada SKKD, kemudian ada peta konsep dan sebagainya. Itu kita sesuaikan dengan jumlah halaman yang kita buat gitu. Kita buat ya bagaimana agar lebih menarik. Yang jelas untuk tulisan itu sebaiknya hitam ataupun kontras dengan backgroundnya. Di sini saya membuat putih, kemudian tulisannya saya buat warna hitam atau warna biru begitu. Yang jelas berbeda dengan backgroundnya ya. Halaman pertama SK dan KD selesai dibuat, kemudian dilanjutkan dengan halaman-halaman yang lain. Peta konsep, kemudian dilanjutkan dengan halaman yang lain. Jangan lupa tombol home-nya kita copy dari menu tadi, kita copy setiap halamannya. Nah, sekarang kita di materi ingin memasukkan video, maka insert, klik video, kemudian pilih video yang kita ambil. Nah, ini langsung akan muncul seperti ini. Nanti kalau input video sebaiknya dikompres terlebih dahulu. Cara kompres videonya agar ukurannya lebih kecil, nanti saya kasih linknya. Nah, ini tampilannya seperti ini untuk menginput video. Baik, selanjutnya setelah cara memasukkan video selesai, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara ini ya. Kita lengkapi dulu. Tadi materi kan ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada penilaian yang belum. Oke, yang keempat adalah penilaian. Kita lengkapi. Jadi nanti ketika kita klik tombol menunya masuk ke halaman yang sesuai dengan kita harapkan. Ini bukan, jadi kita
Ini halaman penilaian. Nah, khusus halaman penilaian ini nanti akan lebih jauh dibahas di video bagaimana cara membuat penilaian yang online, jadi hasilnya langsung masuk ke email kita. Nanti saya kasih link videonya juga tentang bagaimana cara membuat penilaian berbasis kuis ataupun survei dengan memanfaatkan aplikasi iSpring Suite yang sudah terinstall. Baik, ini sudah selesai. Kemudian kita buat link hyperlink dari SKKD tadi, kita arahkan edit hyperlink menuju ke halaman SKKD. Jangan sampai salah ya. Nanti ketika salah maka masuknya beda halaman. Peta konsep, kemudian kita hyperlinkkan juga menuju ke peta konsep. Pilih place in the document ya. Hyperlink, ya, place in this document, kemudian kita pilih sesuai dengan materi, misalkan materi penilaian dengan penilaian. Baik, untuk menu 4 ini selesai. Jangan lupa home ini berarti ke halaman ini. Berarti ke halaman 1, 2, 3. Berarti kita pilih ke halaman 3. Jadi ketika dipencet atau tekan tombol home nanti akan kembali ke halaman ketiga. Klik hyperlink, kemudian slide ketiga. Sama semuanya dibuat seperti itu. Bagaimana? Mudah kan? Untuk membuat atau untuk mengisi kontennya. Jadi tampilan, hasil dan sebagainya sesuai kreativitas Bapak dan Ibu semuanya. Baik, itu saja yang bisa share saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih.